Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pitaloka, NPM B1A020027 dari kelas G dengan mata kuliah Hukum Perbankan dan Pembiayaan. Di sini, saya akan menyampaikan salah satu materi perkuliahan saya, yaitu mengenai pembiayaan konsumen. Pertama, pengertian pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 Jo pasal 1 huruf G Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran dengan angsuran. Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen. A. Segi hukum perdata. Terdapat dua sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen, yakni perundang-undangan di bidang hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak atau Fakta San Servanda. Di dalam asas kebebasan berkontrak, hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis atau kontrak, sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. B. Di luar hukum perdata, selain ketentuan di dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan yang relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, juga terdapat pada ketentuan-ketentuan di luar KUH Perdata. Di antaranya, 1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 terkait lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 terkait ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 Tahun 2000 terkait perusahaan pembiayaan yang di dalamnya mengatur tentang pembiayaan konsumen. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan, dan 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pertama, perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan non-bank yang didirikan khusus untuk menjalankan kegiatan yang termasuk di dalamnya bidang usaha lembaga pembiayaan. 2. Konsumen. Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan keluarga, orang lain, makhluk hidup, maupun diri sendiri, dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Supplier atau penjual. Supplier atau penjual yaitu perusahaan atau pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang diperlukan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun jenis-jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya adalah 1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak dari perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yakni pemasok, untuk memperlancar penjualan jasa atau barangnya. 2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini pada dasarnya tidaklah berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. 3. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak memiliki kaitan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang kepada satu pemasok saja. Jaminan dalam pembiayaan konsumen. 1. Jaminan utama. Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utama merupakan rasa kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa pihak konsumen dapat dipercayai dan akan sanggup membayar secara angsuran sampai lunas. 2. Jaminan pokok. Di samping jaminan utama, untuk lebih meningkatkan keamanan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. 3. Jaminan tambahan. Meskipun tidak sesulit pada jaminan untuk kredit bank, di dalam praktik seringkali juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Perkembangan pembiayaan konsumen di Indonesia saat ini. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya peran atau hukum berupa Kepres Nomor 61 Tahun 1988.
Meskipun demikian, saat ini keberadaan pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya, pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil, seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah. Selain itu, perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber lain. 4 faktor yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen yaitu 1. Keterbatasan sumber dana formal. 2. Koperasi simpan pinjam sulit berkembang. 3. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen. 4. Pembiayaan lintas darat yang mencekik. Contoh kasus pembiayaan konsumen. Fajri mengambil kredit sepeda motor Honda melalui pihak Adira Finance dengan kesepakatan pembayaran selama 35 bulan pada bulan Januari 2021. Pada 10 bulan pertama, angsurannya lancar. Namun, memasuki bulan selanjutnya, pihak Fajri mengalami kendala dalam membayar angsuran serta tidak mampu meneruskan pembayaran angsuran, sehingga didatangi petugas dari Adira karena keterlambatan angsuran. Penyelesaian terhadap kasus kredit macet dalam pembiayaan konsumen yaitu dilakukan pelelangan umum dengan persetujuan tertulis terhadap barang konsumen yang dijaminkan untuk menutup kewajiban angsuran sebagaimana yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penyelesaian yang kedua yaitu penyelesaian secara integritas, yaitu penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.